Salam saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk kepada ibadah di mana kita berjumpa dengan pribadinya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang Kau beri dalam hidup kami. Kami rindukan memberi yang terbaik. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang sesulit apapun, kami percaya kami punya Allah yang besar. Engkau yang sudah menetapkan setiap kami untuk menerima janji-Mu Tuhan. Pada saat ini datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Dalam setiap musim Engkau ada bagi kami Tuhan. Kasih-Mu besar. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Amin. Kami terima Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, setia, Kau mulia, Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ku percaya Kau setia, Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami datang menghampirimu, mencari wajah-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu ada ketenangan, hanya dalam hadirat-Mu ku temukan kasih-Mu. Setiap-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami. Haleluya. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu, sebab ku percaya Allah pemeliharaku, Allah menyediakan apa yang kami perlukan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau sanggup menyediakan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah keselamatanku. Haleluya. Kami bersyukur atas kebesaran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan dengan iman-Mu, kita punya Allah yang besar. Apapun keadaanmu sekarang ini, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari gereja Tuhan, nyatakan dengan imanmu. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kau yang menjadikan kami lebih dari pemenang, ya Allah. Kami terima siap janji. Amin. Selama-lamanya. Katakan di dalammu, di dalamku. Perlindungan bagi yang berlindung padaku, Tuhan. Ku serukan namamu aja, Allah penolongku, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Membebaskan kami, Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima kasih setiamu, Tuhan. Kau yang menjanjikan atas setiap kami. Kami terima anugerah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Tak pernah gagal rancangan-Mu atas setiap kami, sebab Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat selamanya. Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam darah-Mu, Tuhan, ada kuasa. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Darah Yesus yang membebaskan kami dari segala kutuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kesembuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu terus bekerja atas setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kami percaya saat ini
Kami menerima pembebasan, Roh-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang mulia buat Raja kita, Allah yang berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Hanya oleh kuasa darah-Nya kita dibebaskan. Kita terima keselamatan dan perlindungan. Kita terima proteksi yang daripada Allah yang Maha Kudus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan dengan imanmu, iblis digalakkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis digalakkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi dengan iman katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis digalakkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Tidak lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari gereja Tuhan bangkit. Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Serukan nama-Nya yang ajaib. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, amin. Kita lebih dari pemenang. Mari gereja Tuhan serukan nama-Nya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang. Saya lebih dari menang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, oh. Amin. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Saya persilakan duduk kembali. Sungguh kami percaya Tuhan, di tengah keadaan yang gelap, yang penuh dengan kekelaman, kami tetap pegang janji-Mu. Tuhan, kami percaya kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terang-Mu yang ajaib menyingkirkan segala ketakutan, kekhawatiran kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Tak ada satupun yang gagal rancangan-Mu atas hidup kami. Kami terima Tuhan janji-Mu, kekuatan-Mu, saat kami berserah. Kekuatan-Mu ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan iman-Mu katakan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Lihat iman-Mu katakan, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Engkau kekuatan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat. Haleluya, haleluya, segala hormat bagi-Mu, segala kebesaran milik-Mu, sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Kira lama sikiri kita mana sikiri kita para basiri lama. Tuhan, kami mengucap syukur sebagaimana kami ada, karena Engkau luar biasa untuk hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pilih setiap kami menjadi anak-anak-Mu.
Kau sudah tetapkan setiap kami boleh hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami boleh hidup karena kemurahan-Mu semata dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami boleh hidup karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami boleh hidup karena janji-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Betapa kami mengucap syukur karena Kau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman dan berfirmanlah Tuhan. Berikan kami semua hikmat, wahyu, marifat. Untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan mengerti kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah hanya kehendak dan rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memberikan rancangan yang terbaik buat hidup kami. Karena Engkau memberikan kemenangan buat hidup kami dari hari ke hari, dari langkah demi langkah Tuhan. Kami mau belajar melekat dan cinta akan Kau lebih lagi Tuhan. Roh Kudus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja menjamah melaut setiap kami pribadi lepas pribadi. Baik yang hadir di tempat ini, para pelayan maupun yang live streaming di rumah. Kami percaya Engkau tidak terbatasi oleh waktu dan tempat Tuhan. Kami persilahkan Kau bekerja menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami siapkan hati kami, berbicara dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saat ini kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema pagi hari ini, lebih dari pemenang. Saudara ya. Kembali lagi, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dan tema yang saya angkat adalah lebih dari pemenang. Kita akan baca dulu dalam 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, kita tahu semua bahwa dalam perikop ini adalah pembicaraan antara Daud dengan Goliat. Ya, saudara ya. Tapi kita mau lihat saudara, di sini dikatakan bahwa orang Filistin atau Goliat itu datang dengan membawa pedang, tombak dan lembing. Ya. Tapi kalau Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi ada dua perbedaan saudara ya. Nah, saudara, sekali lagi, secara manusia harusnya kalau dilihat dari kondisi fisiknya, Goliat pasti akan lebih menang. Kenapa? Karena jauh lebih tinggi. Kemudian Goliat dari mudanya sudah di-training sebagai seorang prajurit. Dan dia juga menggunakan pakaian lengkap dengan tombak, lembing, ya, dan pedang. Sedangkan Daud lebih kecil, dia juga hanya menggunakan ketapel, dan dia tidak pernah dididik di dalam kemiliteran, dalam prajurit. Secara manusia, orang akan melihat pasti Goliat yang menang secara manusia. Tapi bagaimana kita tahu pada ujung-ujungnya bahwa akhirnya Daud juga yang mengalami kemenangan. Ya, bahkan bukan hanya menang, tapi lebih dari seorang pemenang. Ya, saudara ya, kita mau lihat apa yang membuat Daud berani menghadapi Goliat waktu dia katakan bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita mau flashback sedikit di dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Ya. Dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Yang pertama, Daud sudah dipilih oleh Tuhan untuk tujuan seorang raja. Bukankah saudara dan saya juga sudah dipilih oleh Tuhan? Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, memang bagian kita beda-beda. Ya, tapi kita tahu bahwa sejak semula Tuhan sudah tetapkan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin, saudara. Predestinasi setiap kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum kita ada di dalam dunia ini. Nah, saudara, kalau Daud juga dapat panggilan daripada Tuhan karena Saul sudah ditolak sebagai raja dan kemudian Daud dipilih oleh Tuhan sebagai raja untuk menggantikan Saul. Kemudian 1 Samuel 16:13 dikatakan, kemudian saya potong-potong ya, kita sudah tahu perikopnya, jadi saya poin-poinnya. Dikatakan ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, yang kedua, setelah Daud dipilih oleh Tuhan, yang kedua dia diurapi.
Ya, berbicara mengenai pengurapan seorang raja, berbicara mengenai otoritas. Ya, sekali lagi, berbicara mengenai pengurapan. Daud menerima pengurapan dari Samuel sebagai seorang raja. Detik itu juga otoritas kuat kuasa Tuhan melekat dalam hidup Daud. Ini yang membuat ujung-ujungnya dia bisa mengalahkan Goliat. Bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena ketapelnya, bukan karena dia tinggi dan besar seperti Goliat, bukan karena kemampuan di militernya, tapi karena dia sudah terima otoritas yang daripada Tuhan. Dan dia maju dengan Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan orang Israel, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita tahu bahwa setelah dia diurapi, ya, setelah dia dipilih oleh Tuhan dan dia diurapi oleh Tuhan, kita mau lihat yang kedua. Ya, bahwa ayat 13, Samuel mengambil tanduk dan berisi minyak itu mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah bukan diri Daud sendiri, bukan keegoannya Daud, bukan pengetahuannya Daud, tapi berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Seperti yang tadi saya bilangkan, bahwa waktu diurapi otoritas Tuhan turun, roh Tuhan turun atas Daud. Saudara, itu yang membuat dia berani maju menghadapi tantangan. Itu yang membuat dia berani maju menghadapi apapun yang kelihatannya mestinya dia kalah. Tapi karena dia sudah diurapi, dia punya otoritas, dia bisa membalikkan semuanya yang secara fisik. Dia bisa membalikkan karena dia punya otoritas yang dari Tuhan. Roh Allah ada di dalam hidup Daud. Saudara, kita mau lihat lagi. Ya. Terus kalau seseorang itu sudah diurapi, ada roh Tuhan di dalam hidupnya, dia juga akan mempunyai influence ya, dia akan mempunyai radiance, akan mempunyai pengaruh ya. Kita melihat dalam 1 Samuel 16 ayat 18. Singkat cerita, pada saat Saul sering kerasukan, kemudian dia juga harus mencari seseorang yang bisa memainkan alat musik. Ya, ada salah satu pegawainya bilang, lalu jawab salah seorang hamba itu, hambanya Saul katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana orang ini bilang Daud ini gagah pahlawan dan gagah perkasa. Padahal dia perawakannya juga tidak seperti kakak-kakaknya yang sudah dilatih dalam bidang militer. Keterampilannya juga mungkin dalam berperang tidak seperti kakak-kakaknya yang sudah masuk camp prajurit, camp militer. Tapi kita tahu dia pekerjaannya adalah mengembalakan kambing, domba, 2-3 ekor. Ya. Tapi bagaimana orang itu bisa berbicara, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, waktu Daud sudah menerima pengurapan, waktu dia sudah menerima pengurapan dan roh Allah ada dalam hidup dia, orang lain bisa melihat bahwa ini loh pahlawan yang gagah perkasa. Ini loh seorang prajurit. Dan ini loh orang yang diberkati, yang disertai oleh Tuhan. Jadi saudara, sudahkah dalam hidup saudara dan saya membawa radiance, membawa pengaruh, membawa pengakuan dari sekitar kita bahwa iya, orang itu anak Tuhan. Karena makanya dia luar biasa, punya hati mengasihi, punya mulut yang memuji Tuhan, punya sikap yang berbakti kepada Tuhan. Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita seperti Daud, terima pengurapan, terima otoritas sebagai anak-anak Allah. Ya. Kemudian kita masuk lagi berikutnya saudara ya. Nah, seringkali kita harus belajar juga strategi iblis. Waktu si Goliat ini menantang barisan orang Israel ya. Kita mau lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 8. 1 Samuel 17 ayat 8 dikatakan, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Ya. Kemudian ayat yang ke-10, 1 Samuel 17 ayat yang ke-10. Dikatakan, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Saudara, kita juga harus tahu strategi daripada iblis. Kenapa? Ayat 8 dikatakan tadi, pilihlah bagimu seorang. Ayat yang ke-10 juga dikatakan lagi bahwa supaya kami berperang seorang lawan seorang. Apa yang dilakukan oleh iblis?
Dia mau memisahkan setiap kita dari komunitas, dari persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Supaya satu lawan satu dia bisa menang. Kenapa? Dia bisa intimidasi, dia bisa kalau zaman sekarang mungkin bisa teror, dia bisa mungkin membuat down orang itu sehingga dia down. Tapi kalau kita ada dalam satu komunitas, dalam perkumpulan orang-orang percaya, saling menguatkan, saling menopang, saling mengisi, kita akan dikuatkan. Tapi berapa banyak saudara dan saya, kadang kita termakan oleh strategi iblis. Wah sudah kondisi gini, saya nggak usah ke gereja, di rumah saja. Sudah seperti ini, nggak usah dengerin firman. Sudah seperti ini, kita nggak usah seperti ini, nggak usah seperti itu. Ketahuilah, detik-detik itu sudah menjauh daripada perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Detik itu juga strategi iblis sudah masuk dalam hidup saudara. Dan kita tunggu, hasilnya pasti akan kehancuran. Ada banyak orang yang tidak merasa, sudahlah saya sudah nggak bisa ibadah, sudah saya di rumah aja enjoy. Bahkan harus ibadah, harus paksa-paksa. Ayo kamu harus ibadah, ayo kamu muji Tuhan, ayo kamu dengar firman Tuhan, ayo kamu menyembah Tuhan. Ada banyak orang dipaksa. Ketahuilah, pada saat kita keluar dari kerumunan orang-orang percaya di dalam Tuhan, detik itu juga strategi iblis sudah masuk dalam hidup kita dan menghancurkan hidup kita. Jadi saudara, kita perlu tahu ini trik juga yang dikerjakan iblis dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti Goliat. Loh, mungkin kalau Goliat satu orang dilawan dengan seluruh tentara Israel mungkin bisa kalah. Sekuatnya satu orang dilawan mungkin orang banyak pasti akan kalah. Tapi karena dia tahu bahwa dia bisa mengintimidasi, dia bisa membuat orang itu terpecah-pecah, dia menantang, ayo seorang lawan seorang. Pasti saudara, kalau seorang lawan seorang, ya pasti kalah secara manusia. Karena dia lebih besar, dia peralatannya banyak, dia sudah pelatih berperang juga, walaupun orang Israel juga tentara semua yang maju, prajurit. Tapi kalau dari tingginya, dari kekuatannya, secara fisik, pasti kalah. Makanya Goliat menantang seorang dari seorang. Saudara, saya ingatkan kembali, mari kita sama-sama belajar strategi iblis. Supaya apa? Kita introspeksi. Adakah dalam hidup kita waktu-waktu ibadah kita nelat? Adakah dalam waktu ibadah pujian penyembahan kita nggak ikut? Adakah waktu ibadah kita mendengarkan firman Tuhan dengan santai-santai dan kayaknya nggak mendengarkan? Ketahuilah, detik itu strategi iblis masuk dalam hidup kita. Dan ujung-ujungnya kehancuran. Ya, nggak tahu dengan saudara kehancuran apa? Ya, mungkin dengan pekerjaan, keluarga, mungkin yang sekolah dan yang lain. Tapi kalau tidak konsentrasi dan kita dimakan oleh strategi iblis, pasti ujung-ujungnya adalah kehancuran. Saudara, itu yang dilakukan oleh trik iblis. Dan kita mau lihat pada saat iblis intimidasi, pada saat iblis menantang manusia untuk keluar dari kerumunan orang-orang percaya, kita melihat ada dua respon manusia. Yang pertama kita mau lihat 1 Samuel 17 ayat 11. Dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Yang pertama, orang kalau sudah keluar dari kerumunannya, dia akan diintimidasi oleh iblis, dia akan diteror oleh iblis, dia akan dibuat down sama si iblis. Hati orang itu akan menjadi sangat takut dan menjadi cemas. Sehingga orang bilang gundah gulana, kemerungsung, nggak enak gitu ya, nggak nyaman, nggak ada damai sejahtera. Ya, itu respon dari seseorang ya, dari Saul dan para tentaranya. Kita melihat respon yang kedua. Ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari orang Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Satu sisi lagi respon dari Daud adalah dia berani untuk menghadapi Goliat, untuk membungkam mulutnya mencemooh barisan daripada Allah, barisan orang Israel. Tapi sedangkan sebagian lagi baru dibilang sudah gemetar, sudah takut, sudah kemerungsung. Hatinya sudah cemas, sudah takut, sudah gak karu-karuan rasanya gitu ya. Kayak orang sakit kan sudah gak karu-karuan misal. Nah tapi satu lagi tidak bergetar sama sekali tuh, Daud juga cuma bilang, siapa orang ini kok berani ya mencemooh barisan yang daripada Allah. Kenapa orang ini bisa seperti itu? Karena orang ini, Daud ini orang yang takut cinta akan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, dia punya ketenangan. Apapun yang terjadi, dia tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, adakah saudara dan saya mengerti kebenaran firman Tuhan? Adakah saudara dan saya membaca firman Tuhan sehingga mengerti kebenaran? Kenapa kamu gak ibadah? Ya karena males. Wah pasti gak pernah baca Alkitab nih.
Kan? Loh sekarang kan bisa, wah ngengkelnya dibanterin dulu kan, 1000 alasan ya. Oh tapi kan sekarang bisa begini, begitu, begitu, begitu. Ibadahnya nggak hari pagi ini, mungkin siang, sore, malam dan sebagainya. Atau nanti pada saat waktu kosong di setel lagi. Kalau inget, kalau sempet mengerti firman, mungkin sebagian mengerti. Membaca firman, mungkin membaca. Tapi tidak melakukan. Bagaimana bisa berdiri seperti Daud di atas kebenaran firman? Tidak bisa saudara. Ya, kembali lagi pada saat masa-masa seperti ini, banyak kita tinggal di rumah, usahakan waktu kita bisa lebih dibagi juga untuk Tuhan, tidak hanya untuk keluarga dan pekerjaan, tapi lebih juga melekat dengan Tuhan, belajar untuk melekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Karena kalau hari biasa katanya sibuk, ya kan saudara ya, kalau hari-hari normal sibuk, keluarga, pekerjaan, mungkin pelayanan, mungkin yang lain-lain. Tapi ada kondisi kayak gini, pada banyak waktu di rumah, nanti alasan apa lagi saudara ya, mungkin ngantuk, capek, gak keluar-keluar jadi suntuk, jadi malas baca Alkitab. Banyak kadang saudara dan saya punya 1000, puluhan ribu alasan saudara. Tapi mari kita berbalik. Kita mengerti kehidupan Daud. Kita mengerti apa yang menjadi kekuatan dia pada saat menghadapi sesuatu yang sepertinya tidak memungkinkan. Dan dia mengalami kemenangan. Harus melekat dengan Tuhan. Harus mengerti firman Tuhan. Ya, saya yakin sekali Daud ini adalah orang yang dicintai Tuhan karena dia melekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Tuhan dan dia diurapi oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan sembarangan akan mengurapi orang. Tapi karena Daud pasti mengasihi Tuhan. Pasti karena Daud juga mencintai Tauratnya Tuhan. Nah saudara, kembali lagi. Ini respon manusia ada 2 tadi ya. Jadi apapun yang saudara dan saya hadapi, mari kita belajar mempunyai respon seperti Daud. Lihat kebenaran firman Tuhan seperti apa. Kalau kita percaya kita anak Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, kita juga mau belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kita ikut protokol pemerintah ya, kita tetap ikut aturan yang ada di pemerintah. Tapi hati kita tidak menjadi ciut, hati kita tidak menjadi bingung, gelisah, bimbang. Kita tetap punya damai sejahtera untuk menghadap Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kita tahu saudara, ya, yang berikutnya, bagaimana karakter Daud supaya bisa lebih dari seorang pemenang. Kita juga harus belajar. Seorang pemenang pasti punya karakter. Tidak mungkin seorang pemenang itu tidak punya karakter, saudara. Ya, kita mau lihat yang pertama 1 Samuel 17 ayat 28. Dikatakan di sini, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu, engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara kita lihat, yang dikerjakan Daud itu menjaga kambing domba 2-3 ekor. Bukan 2000, bukan 3000, bukan 2 juta, bukan 3 juta. Apa yang Tuhan mau bilang? Daud ini setia dalam hal yang kecil. Ada banyak orang yang sudah kalau kecil-kecil saya nggak usah setia, pokoknya yang besar aja. Udahlah kalau begini tinggalin aja, saya mau yang lebih besar yang gini-gini. Tidak bisa menjadi seorang pemenang kalau kita tidak setia dari hal yang kecil. Kita belajar dari karakter Daud. Dia cuma mengembalakan 2-3 ekor. Ya sekali lagi, bukan ribu, bukan jutaan. Tapi cuma 2-3 ekor. Tapi dia setia mengembalakan ini. Dan Tuhan bilang apa? Kalau engkau setia dalam hal yang kecil, akan dipercayakan hal yang besar. Dan saudara kalau tidak setia dalam hal yang kecil, pasti oleh Tuhan tidak akan pernah dikasih yang besar. Kalaupun dikasih, bukan karena Tuhan kasih, tapi orang itu yang kepingin ngotot sama Tuhan. Ya nggak tahu hasilnya. Ya, mampu atau tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan pasti akan tambahkan, minta tidak minta. Kalau kita setia dalam hal yang kecil, pasti Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Yang pertama, setia dalam yang kecil. Yang kedua, kita lihat 1 Samuel 17 ayat 32. Dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul. Setelah Goliat teriak-teriak, Daud gemetar takut, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Daud ini punya hati untuk menguatkan, untuk menopang, untuk mensupport. Bukan punya hati yang mau menghancurkan, bukan punya hati yang membuat orang down, bukan punya hati yang untuk menakut-nakuti. Tapi Daud punya hati untuk menguatkan, untuk mensupport, untuk melengkapi satu dengan yang lain. Dikatakan jangan tawar hati, hambamu akan pergi melawan orang Filistin. Kita tahu detik-detik itu tidak ada satupun
prajurit yang berani bilang dengan Saul, hambamu akan pergi melawan orang. Tidak ada. Hanya cuma Daud seorang diri. Jadi Daud ini adalah orang yang suka mensupport, melengkapi, mendukung ya dengan yang lain. Itu karakter yang kedua. Ketiga, kita melihat karakter yang ketiga, 1 Samuel 17, 34 sampai 36. Nah, saya akan bacakan agak cepat untuk Bapak Ibu semuanya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, 35, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Apa yang mau kita lihat karakter yang ketiga? Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Apakah enak orang bertanggung jawab? Tidak. Bayangkan saudara ya, saudara ketemu Allah cuma 2-3 ekor domba, ketemu dengan singa, dia harus menghajar singa, beruang dia harus menghajar beruang. Itu yang namanya tanggung jawab. Ada banyak orang bilang, aku tanggung jawab, tapi tidak dilakukan seperti Daud, ngototnya berjuang. Gak santai, kalau ada ya udah, enggak ya sudah. Apakah itu yang dinamakan tanggung jawab? Kita belajar hari ini dengan Daud, yang namanya tanggung jawab seperti ini. Walaupun itu cuma 2-3 orang, tapi 2-3 domba tadi, kalau diserang oleh beruang, kalau diserang oleh singa, dia ngotot berserang dengan singa dan beruang. Itu yang namanya tanggung jawab. Ada banyak kita yang punya kesalahan dalam filosofi yang namanya tanggung jawab. Kalau aku mampu, tak kerjakan, kalau enggak ya sudah. Terus bagaimana kondisi begini? Ya sudah, biarkan saja. Itu bukan yang namanya tanggung jawab. Tapi yang namanya tanggung jawab seperti yang di Daud kerjakan. Ngotot, harus berjuang. Apa yang menjadi bagiannya ini digembalakan, tidak boleh mati, tidak boleh hilang. Apa yang mengganggu harus dilawan. Walaupun, sekali lagi, walaupun itu bisa mengancam nyawanya Daud. Tapi Daud tahu bahwa yang dilakukan ini hal yang benar. Walaupun ngototnya setengah mati melawan beruang, ngotot sekali melawan singa, dia tetap menang. Karena sebetulnya Tuhan sedang mendidik dia untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Waktu itu bertanggung jawab atas 2-3 ekor domba. Tapi kita tahu kan ujung-ujungnya dia menjadi dipercayakan bukan hanya 2-3 ekor domba dan bukan hanya 2 atau 3 orang, tapi dia dipercayakan oleh seluruh bangsa Israel menjadi raja. Jadi saudara nggak bisa kita mau hidup enak, kita mau menikmati semuanya, tapi kita mau lepas tanggung jawab, tidak bisa. Kalau kita mau dapat bagian yang lebih, seperti Daud, harus bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab tidak dengan santai, tapi kita harus ngotot. Kenapa? Ya karena ada bagian-bagian yang harus dikejar. Tidak ngotot, belum yang namanya tanggung jawab. Saudara, kembali lagi, seperti tema yang tadi saya bilangkan untuk saudara bahwa setiap kita ditentukan untuk lebih dari seorang pemenang. Amin, saudara. Apa yang membuat lebih dari seorang pemenang? Yang terakhir 1 Samuel 17 ayat 25. Saya minta pemain musik, singer untuk maju ke depan. Lebih dari seorang pemenang. Ya. Kita akan bacakan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Nah, orang yang mengalahkan dia, mengalahkan Goliat, akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi saudara, kenapa kita lebih dari seorang pemenang? Mungkin sebetulnya harusnya cuma satu sih. Kalau menang ya sudah, biasanya dikasih imbalan kekayaan ya sudah cukup. Tapi kenapa Daud bisa menikmati yang namanya kekayaan yang besar, jadi menantunya raja, otomatis next dia bisa menjadi raja berikutnya. Yang ketiga, dia juga keluarganya, bukan hanya dia, keluarganya dibebaskan dari pajak di Israel. Saudara, itu yang namanya lebih dari pemenang. Tidak hanya dapat satu, tapi 3 bagian sekaligus. Daud bisa dapatkan janji Tuhan bahwa dia boleh menjadi umat yang lebih dari seorang pemenang. Ini triple pemenang saudara ya. Sekali lagi kekayaan yang besar, menantu raja, otoritas raja ada di dia,
next juga dia bisa menjadi raja berikutnya, dan yang keluarganya dibebaskan dari pajak di Israel. Ini yang namanya multiplikasi, ya, triple multiplikasi, triple winner, ya, pemenangnya berdobel-dobel sampai 3 kali. Makanya lebih dari seorang pemenang. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Sudahkah kita mengalami kemenangan demi kemenangan? Atau cukup sekali? Atau double porsi? Atau triple porsi dalam hidup kita? Sudahkah saudara dan saya menerima otoritas yang daripada Tuhan? Sudahkah saudara dan saya melakukan bagian kita, setia dari hal yang kecil? Melakukan tanggung jawab dalam hidup kita. Dan kita mau melekat dan cinta akan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kalau kita mau contoh hidup Daud dalam hidup kita, karakter Daud dalam hidup kita, saya yakin janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup Daud, janji itu juga boleh terjadi dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan di tempat ini. Kami tahu firman-Mu pedang bermata dua untuk menguatkan setiap kami, untuk membuat kami melekat dan cinta akan Kau, untuk kami boleh berbalik kepada jalan-jalan-Mu, untuk kami boleh menikmati janji-Mu, bahwa setiap kami adalah umat yang sudah Engkau tebus, setiap kami umat yang sudah Engkau pilih seperti Daud. Dan kami tahu Tuhan, Kau juga sudah menetapkan setiap kami Tuhan, Kau sudah mengurapi kami, bahwa Roh-Mu juga melekat ada di dalam hidup kami. Dan kami juga percaya setiap kami boleh menjadi umat yang berkemenangan dan nama Tuhan yang dipemuliakan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kami boleh tetap melekat di dalam Kau, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang terus menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan setiap kami. Apapun yang terjadi saat ini di lingkungan kami, di kota kami, di bangsa kami, tapi kami tahu kami umat yang sudah Kau pilih, kami umat yang sudah Kau urapi, dan kami tahu Tuhan, kemenangan itu sudah Kau berikan buat hidup kami, perlindungan itu sudah Kau berikan hidup dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang luar biasa, Engkau yang dahsyat, sehingga hati kami tidak perlu takut, hati kami tidak terlalu gentar Tuhan, karena Kau yang menyertai kami. Kau Allah Israel, Kau juga Allah dalam hidup kami selama-lamanya. Kau Tuhan dalam hidup kami, Kau Raja dalam hidup kami. Kami tinggikan Kau, kami agungkan Kau, kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami, siapa kami sebenarnya, adalah orang hamba yang sudah Engkau tunjuk, hamba yang sudah Engkau pilih untuk boleh menikmati semua janji-Mu terjadi dalam hidup kami, hamba yang sudah Engkau tuntun untuk kami boleh tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Paksakan kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga hanya Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya walaupun firman ini singkat diberitakan, tapi kami percaya Roh Kudus menuntun setiap kami untuk terus membuat kami mengingat, melekat dan menjadi rema dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, dan boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami angkat doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya, amin. Segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan menjanjikan kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Kita terima kemenangan yang dari surga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada saat hari ini. Kita nyatakan dengan iman kita, janji-Mu sungguh ajaib Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi
Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Engkau telah berfirman dan hamba-Mu Tuhan makin Engkau urapi. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini mendengar firman kebenaran yang membaharui kami. Membukakan, menyingkapkan jalan-jalan-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan Kau tidak berhenti di sini. Kau akan lanjutkan setiap kami yang respon akan Engkau. Akan melihat juga pimpinan-Mu. Kemenangan demi kemenangan Kau beri. Dan hal-hal kerajaan Allah Kau percayakan kepada siapa kami manusia. Tetapi justru untuk itu nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi bangsa Israel. Kami percaya Engkau akan membuat bangsa ini juga berbalik, bertobat, diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Semua kesejahteraan yang Kau indahkan, Kau berkati dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk bangsa Indonesia. Dengan menghadapi pandemi ini, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia. Engkau akan terus menuntun Tuhan, memimpin kebijaksanaan apa yang diambil oleh pemerintah. Engkau memberikan kuasa, otoritas dan tidak tergoyahkan. Sehingga ketaatan dari seluruh masyarakat, pengertian-pengertian akan membuat kesejahteraan dan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Diberkati, berbalik kepada Engkau dalam kebenaran, dituntun untuk melihat kemuliaan dan kasih kuasa-Mu bekerja. Hamba berdoa bagi gereja-gereja. Tuhan, Engkau sendiri nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan, lewat pandemi ini banyak jiwa boleh mendengar Injil, diselamatkan dalam nama Yesus. Demikian juga kesejahteraan kota kami, lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau mengindahkan, dijauhkan dari berbagai jerat kuasa-kuasa kegelapan. Kami tahu kami di dalam Engkau, kami dipelihara Engkau, dan kami tidak kekurangan yang terbaik karena orang percaya tidak dipermalukan. Kami terima anugerah-Mu, keselamatan bagi jiwa-jiwa. Satu selamat, seisi keluarganya diselamatkan satu persatu. Engkau melawati di tengah-tengah keadaan ekonomi yang sulit sekalipun. Engkau tetap memelihara sehingga tidak ada fakir miskin atau orang kaya, semua pemerataan ekonomi Tuhan, dan stabil Injil diberitakan, nama-Mu dipermuliakan. Sekarang hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Engkau telah menebus dosa kami Tuhan. Yang kami mau hidup benar, kami tahu oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi. Bahkan mereka yang terus bepergian, baik keluar kota, keluar negeri dengan pergumulan rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di pekan hari ini, terutama di hari ini, Ibu Supiati ulang tahun genap, Kau telah tambahkan 1 tahun. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gunawan ini, Kau beri kekuatan, kesehatan, mengasihi dan melayani Tuhan. Melihat keluarganya diselamatkan satu persatu. Kuasa Tuhan bekerja sempurna atasnya di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang transfer, mereka yang membawa persembahan ke gereja. Sekalipun PPKM mereka datang membawa persembahan, Engkau indahkan. Apapun yang telah mereka perbuat untuk pekerjaan di tempat ini, Tuhan, Engkau lipat gandakan berkat-berkat. Engkau lipat gandakan segala kebutuhan-kebutuhan mereka dengan kekayaan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami percaya masing-masing kami boleh menerima berkat mengalir dari tata Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Dengan iman kami terima, dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Karena kuasa-Mu yang bekerja sempurna, maka segala sesuatu tergenapi satu persatu. Bahkan mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.